فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din azakumullah, kita masih membahas tentang sifat ru'yah, keyakinan bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Dan ternyata akidah ini tidak diyakini oleh semua pihak yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ternyata di sana ada pihak-pihak, oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam namun mengingkari sifat ru'yah, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dengan berbagai macam syubhat yang ada pada mereka. Dan ketidakyakinan mereka ini terhadap sifat ru'yah, bahwasanya Allah bisa dilihat, ini mirip sebagaimana keyakinan orang-orang munafikin yang selalu dilanda dan diliputi oleh rasa keraguan. Makanya kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala terkait dengan orang-orang yang tidak mau membenarkan dalil-dalil yang menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat, kata beliau, muwaswisan ta'tiha muwaswisan ta'ihan syakan, dalam keadaan dirinya selalu dipenuhi oleh was-was, banyak bisikan-bisikan. Nanti kalau Allah bisa dilihat berarti ada arahnya Allah itu. Arahnya arah mana pula lagi itu nanti. Nah, berarti Allah butuh tempat untuk bisa dilihat. Kan kalau melihat itu ke tempat gitu. Jadi banyak bisikan-bisikannya, padahal disuruh menetapkan saja selesai, nggak usah terlalu dalam mikirkannya. Allah bisa dilihat, udah selesai. Ngapain dipikirkan terlalu dalam? Tugas kita hanya menerima apapun yang dikabarkan dan diinformasikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Karena nggak mungkin dusta beritanya, nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah ucap nabinya. Nah, taihan, sesat, bingung, nggak tahu mau kemana. Ini dalil-dalilnya gimana? Sampai ada sebagian dari mereka yang katanya kalau ketemu dalil-dalil tentang kayak gitu, kucoret. Ini kalau bisa di Quran itu kucoret. Ku hapus. Oh, dulu kan gampang dihapus Qurannya. Itu kan tintanya kan tinta gampang dihapus. Agar nggak ada dibacanya dalam Al-Quran. Kalau bisa ku hapus itu.
Masa ada ayat kayak gini? La ilaha illallah. Saking menolaknya. Padahal yang memberitakan Allah itu dalam Al-Quran soalnya kan. Nah, Allah musta'an. Syakan. Senantiasa ditimpa oleh keraguan. Wala mu'minan musaddiqan. Gak mau beriman dan membenarkan. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Harusnya ya beriman dan membenarkan. Karena nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin dusta. Waman asdaqu minallahi qila. Kata Allah, siapa sih yang lebih jujur omongannya kecuali daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala jahidan mukadzibah. Dan tidak menolak dan mendustakan. Oh, mereka menuduh dusta. Kalau hadis mereka bilang, ini hadis palsu ini. Perawinya pendusta ini yang menukilkan berita ini. Kalau di Al-Quran gimana? Kalau di Al-Quran kayak tadi. Kalau bisa ku hapus pun apa ini? Ku hapus, ku kerik. Kata. La ilah. Saking nggak maunya dia membenarkan ayat-ayat yang menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak bisikan dalam kepalanya. Kalau Allah punya sifat kayak gini, kayak gitu, berarti nanti sama kayak siapa nanti katanya? Kayak makhluk, kayak manusia. Nah, makanya kata beliau, hadhihi halatu ahli taraddud wan nifaq. Ini keadaannya orang-orang yang bimbang dan munafik. Munafik kan kayak gitu, kadang bersama kaum muslimin, kadang gabung ke mana? Orang kafirin. Iya kan? Kenapa? Karena mereka punya potensi untuk kesana kemari. Secara fisik mereka mukmin. Ya kan, secara zahir mereka bersama dengan siapa? Kaum mukminin, mereka sholat, mereka jihad, mereka puasa secara zahir. Tapi secara batin bersama dengan siapa? Orang-orang kafir. Jadi mereka bisa masuk sana sini. Makanya nggak punya kaki yang kokoh. Mau di mana? Positioningnya nggak jelas. Ke kaum muslimin bisa masuk? Bisa. Ke orang kafirin bisa? Lebih bisa lagi orang itu hatinya. Daiman syakin, selamanya dalam keraguan, gak pernah yakin dengan perkaranya. Makanya mereka main tengah saja karena nggak yakin ini siapa yang menang ini antara kaum muslimin dengan orang musyrikin Quraisy ini, siapa yang menang. Nanti mana yang menang kita kan kalau di tengah-tengah gampang ke sana. Mana yang kira-kira akan menang ke sana. Condongnya. Daiman mutaraddidin mutazabzabin. Senantiasa berpindah-pindah dari satu ke yang lain. Jadi bajing lompat. Kalau pas kaum mukminin yang menang, dia tampakkan dia bersama siapa ini? Kaum mukminin. Pas yang menang orang kafir, tuh dia condong kepada orang kafir. Li'annahu ma tasbutu qadamu ahadihim fil Islam. Dikarenakan memang kaki mereka nggak pernah kokoh di atas Islam. Gitu. Walam yusallim lillah wala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah mau pasrah dan tunduk kepada Allah dan juga Rasulnya sepenuhnya. Kama dzakarallahu ta'ala 'anil munafikin. Coba perhatikan ini sekarang kata beliau, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang orang-orang munafikin. Sifat-sifat mereka ini persis dengan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Annahum muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka senantiasa berpindah-pindah, kadang ke sana, kadang ke sana. Tidak pernah kokoh di satu tempat. Iya kan? Nah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka bilang kami juga apa? Beriman. Tapi karena kalau udah sendirian sama setan-setan mereka, setan manusianya, mereka bilang apa? Kami kemarin itu cuman apa? Ngolok-ngolok, ngejek-ngejek sana. Nggak tahu orang itu, kami padahal sama kalian. Kami nampakkan kami sama mereka. Kami cuma ngejek-ngejek mereka, ngece. Ini kelakuannya siapa? Munafikin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, maka mereka bilang kami juga beriman. Kalau mereka nanti udah bersendirian dengan setan-setan mereka dari kalangan manusia, mereka bilang kami sama kalian. Kami kemarin itu bersama kaum muslimin itu cuman apa?
Kemudian Allah mengatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengolok-olok mereka dan akan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan mereka. Artinya Allah akan balas ketika mereka ingin ngolok-ngolok kaum mukminin dengan menyembunyikan kekufuran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas apa ini? Mengolok-olok mereka, dipermalukan dan dipermainkan mereka dalam kesesatan. Dipermainkan oleh Allah dalam kesesatan. Kemudian Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wala yasihu al-iman birru'yah li ahli Darussalam liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. Kata beliau, tidak sah keimanan terhadap sifat ru'yah ini yang akan dialami dan didapatkan oleh ahli Darussalam. Darussalam itu mana? Surga. Darussalam itu maknanya apa? Negeri keselamatan. Nggak ada sama sekali cacatnya, nggak ada sama sekali aibnya dan kekurangannya. Itu namanya salam. Selamat dari berbagai macam kekurangan. Bagi orang yang memahaminya di antara mereka dengan akal dan pemahaman manusia. Kalau pakai pemahaman manusia ya nggak masuk. Tapi kalau pakai sifat penyerahan diri kepada Allah dan membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, itu masuk. Masuknya ke dalam hati, jangan masuk ke mana ini? Ke akal. Karena kalau pakai akal semata nggak bisa. Gitu. Jangankan sampai akhirat. Sampai kuburan saja udah nggak masuk apa ini? Akal kita. Yang katanya kuburannya dilapangkan, ada yang kuburannya di apa ini? Disempitkan, ada yang katanya didudukkan mayitnya, mau ditanya-tanya sama malaikat, di gimana didudukkan di dalam apa ini? Tanah. Dibongkar ya masih tetap apa mayitnya? Baring. Kenapa? Kondisinya udah berbeda, nggak bisa lagi di kuburan pakai apa ini? Pakai akal. Apalagi mau membayangkan sifatnya siapa ini? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya ngapain? Nanti kalau ngelihat gimana ya wajahnya ya, tangannya gimana apa itu? Membayangkan apa kamu itu? Orang ketemu dengan Allah saja nggak pernah, melihat yang semisal Allah juga nggak pernah. Allah dan Rasulnya juga nggak pernah memberitakan bagaimana rinciannya. Gitu. Cuman dikatakan Allah nanti bisa nih, udah sebatas itu saja, apa susahnya sih? Gitu loh. Nah, sama kayak misalnya saya bilang tadi saya di rumah masak makanan khas Irian misalnya. Kalian nggak pernah tahu saya berdusta. Kalian tinggal percaya aja, apa susahnya? Gak usah mau tahu makanan Iriannya gimana ya. Perlu tahu rupanya. Kan cuman disuruh membenarkan, meyakini bahwasanya saya tadi masak makanan khas apa? Irian. Nah, apa susahnya membenarkan itu? Oh iya, udah. Ya percaya, kenapa? Yang nyampaikan nggak bohong, nggak pernah pendusta. Ya udah, apa susahnya gitu loh. Kok repot kali mau tahu lebih apa ini? Lebih dalam. Itu aja kalau kita gali lebih dalam mungkin nggak sopan kita, iya kan? Gitu. Mana rupanya? Mana gambarnya? Buktikanlah. Loh, kasih tahu kok ngeyelan kayak gitu. Manusia padahal ada peluang dustanya kan, ada peluang salahnya. Saya ini Allah yang bilang aku bisa dilihat nanti hari kiamat. Masa nggak apa ini? Nggak percaya, kan aneh. Allah ngabarkan tentang dirinya sendiri masalahnya. Nah, qala rahimahullahu taala, Darussalam hiyal jannah. Fala yasihul iman bi ru'yati ay ru'yatullah fi iman fiha liman yatawahham wa yata'awwal fiha wa yanfi haqiqataha. Dan tidak sah keimanan seseorang terhadap sifat ru'yah ini bagi orang yang memahaminya dan mentakwilnya dan meniadakan hakikatnya. Iya, yang dilihat itu iya, memang Allah bisa dilihat, tapi nggak pakai mata ini, ngelihatnya pakai mata hati, yaitu membayangkan kekuasaannya. La ilaha illallah. Ini kan namanya apa? Memahaminya pakai apa? Pakai akal. Sementara dalil-dalilnya kemarin sudah jelas bahwasanya Allah bisa dilihat pakai mata kepala. Sampai Rasul itu mengumpamakan, menyamakan melihatnya kayak ngelihat apa ini? Ngelihat bulan itu pakai mata kepala atau mata hati? Ya, iya kan? Kalau ngelihatnya pakai mata hati, ngapain harus khusus apa ini? Malam purnama. Malam gak ada bulan pun bisa membayangkan kita kalau nengok pakai mata hati. Mau nengok bulan, bayangkan kekuasaan besarnya bulan, bisa. Bisa, kapan aja bisa. Ngapain dicontohkan sama Rasul? Kayak kalian melihat bulan di bulan purnama, di malam purnama. Ngapain sampai gitu? Itu kan karena saking jelasnya nengoknya pakai apa? Mata kepala, bukan mata apa? Hati. Kalau mata hati, mendung pun bisa. Orang pakai mata hati kan bayangkan bulan, oh, pas lebih apa kayak gitu lah bulan itu. Bisa. Di dalam rumah pun bisa. Gitu. Jadi nggak nyambung dengan berita yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau dipaling-palingkan maknanya, diselewengkan maknanya namanya. Ini
Ini biasanya rombongan-rombongan yang agak-agak banci. Kalau rombongan-rombongan yang ekstrim, dia langsung bilang, enggak, Allah nggak bisa dilihat. Dia nafikan langsung. Kalau ini, iya, Allah bisa dilihat. Tapi, nah, kata para ulama, ini golongan rombongan banci. Nggak berani kayak yang ekstrim sana. Nggak ada itu Allah bisa dilihat. Nggak berani juga kayak ahlu sunnah yang bilang Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Nggak berani. Iya, bisa dilihat, tapi ngelihatnya pakai mata batin. Pakai mata hati. Dibayangkanlah kekuasaannya Allah SWT. Lah kalau kayak gitu ngapain nunggu apa? Hari kiamat. Di dunia aja bisa. Nah yang diminta Nabi Musa apa sekarang? Ngelihat pakai mata hati apa pakai mata kepala? Mata kepala, mata hati udah terbayangkan oleh Nabi Musa. Allah itu bagaimana agungnya, udah ada pengagungan dalam hatinya. Nah, sehingga ini celaan beliau bahwasanya imannya itu nggak sah kalau imannya ditawilkan maknanya. Walam yusallim lillahi wala ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak pasrah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadakhal fiha wa yufakiruhu wa fahim bifikrihi wa fahmihi, dan dia memasukkan pemikirannya dan pemahaman manusianya. Levelnya level manusia tapi mau tahu detail tentang sifat siapa ini. Kalau nggak usah jauh-jauh, kamu detail dalam tubuhmu saja nggak apa ini? Nggak bisa. Coba sekarang, ruh, nyawa. Yang kita yakini dari kita lahir itu sudah ada dalam diri, bahkan dari dalam perut, ya kan, sudah ada nyawanya, ya kan. Coba gambarkan bagaimana bentuknya, iya kan, sama kayak kita kah? Itu kayak udara gitu, bentuknya sama, atau dia cuman titik aja satu di mana gitu, di dada kayak atau di mana nyawanya itu. Nah kalau dia kayak udara misalnya di seluruh tubuh, pas luka nanti pas bolong jarinya apakah keluar gitu nyawanya? Buktinya enggak, banyak orang putus tangannya masih hidup. Masih hidup. Putus tangannya, putus kakinya masih hidup, hidup. Berarti di situ enggak ada nyawanya. Buktinya udah hilang masih apa dia? Masih hidup. Untuk membayangkan itu saja pun kita enggak mampu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh, ya kan? Mereka tanya kepadamu tentang apa? Ruh. Orang-orang Yahudi mau melemahkan Rasul ini. Dia enggak bisa jawab dia ini pasti. Ya Rasul santai aja, harus jawabannya apa? Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Nabi, ruh itu urusannya siapa? Robku. Ya apa gunanya juga tahu. Gimana bentuknya, gimana hakikatnya. Apa gunanya juga tahu. Nah, tapi yang jelas ada bentuknya dia, ada dia. Ada. Makanya ketika dicabut, mata apa ini? Ngikuti. Iya kan? Ketika nyawa dicabut, kata Rasul, tabi'ahul basor. Mata itu ngikut. Makanya matanya pasti terbuka. Karena ngikuti ke arah atas. Dicabut nyawanya. Berarti ada dia. Sesuatu yang ada di dalam. Sesuatu yang ada. Makanya dicabut dan mata bisa diikuti oleh mata. Berarti mata tahu waktu itu, saat itu. Kelihatan pas keluar. Makanya diikuti. Gitu. Makanya pasti kebuka matanya. Gitu. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Idkana ta'wilu ru'yah. Wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyah. Bitar ta'wil wa luzumit taslim. Ini caranya. Dikarenakan cara memahami sifat ru'yah dan cara memahami semua sifat yang disandarkan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sifat bisa dilihat atau sifat turun ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Yang ngabarkan siapa? Rasul yang bilang. Bukan kita mengada-ngada. Nabi yang bilang Allah akan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Maka siapa yang mau doa, doa akan dikabulkan. Yang meminta ampunan, yang mau minta segalanya akan diberi. Iya kan? Nah nggak usah lebih dalam lagi. Nanti kalau Allah turun berarti ars kosong apa? Turunnya gimana? Nah nanti sepertiga malam di dunia ini kan apa? Keliling. Iya kan? Sepertiga malam keliling. Habis ini nanti jam 5 lah di sini kan udah habis kan? Sepertiga malam yang dunia lagi ada lagi. Ada. Habis itu ada lagi. Ya, ada terus kan? Sepertiga malam terakhir ada terus itu. Berarti Allahnya apa? Keliling, turun terus. Kapan naiknya lagi? Itu kan kalau mikir pakai apa ini? Akalnya. Itu kamu menyamakan turunnya Allah sama kayak turunnya manusia. Kalau kamu dibilang turun setiap jam 12, dimanapun itu berada, pokoknya jam 12 kamu pasti ada di situ. Iya, kamu keliling terus jadinya. Habis jam 12 di sini, jam 12 di
Malaysia habis jam 12 di Malaysia, habis 12 ke India, kamu memang ke Arab Saudi sana nggak sekelar-kelar. Itu kalau kamu muncul pertanyaan seperti itu berarti kamu sudah menyamakan turunnya dengan turunnya siapa? Makhluk, turunnya manusia. Loh, makanya tugasmu itu cuma memahami hadis itu. Pokoknya seperti malam terakhir di tempat aku di mana aku bangun berdoa minta ampun. Udah sampai situ aja kan disuruh. Udah nggak usah mau lebih apa? Dalam lagi akalnya nggak nyampe gitu loh. Kok gitu aja kok sulit kata beliau ini. Caranya adalah mengimani semua sifat tersebut dengan tidak mentakwilnya dan memegangi sifat kepasrahan. Pasrah saja. Dibilang Allah begini, ya gini. Dibilang Allah punya sifat ini, percaya. Dibilang Rasul Allah punya sifat begini, percaya. Apa susahnya? Gitu. Mencintai. Allah mencintai kayak manusia saja cinta-cintaan. Loh. Tidak yang mengabarkan dia punya sifat cinta siapa? Dia sekian banyak golongan yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbul muttaqin. Iya kan? Masa apa salahnya Allah mencinta rupanya? Jangan samakan cintanya seperti cinta siapa? Makhluk. Ya, kalau cintai manusia mengandung kelemahan, kelembekan, iya kan? Pantang cinta sedikit pasti apa ini? Agak lembek sama yang dicinta. Pasti itu ya, pas. Ada unsur kelunakan. Karena butuh untuk diperlakukan sama. Ada hajat kita kepada yang dicinta. Allah nggak ada mencinta Allah bukan karena butuh. Manusia mencinta karena dia butuh. Ada objek yang harus dia cintai untuk menyalurkan rasa cintanya. Ada kebutuhan. Allah nggak kayak gitu cintanya. Cinta Allah kepada makhluknya itu dalam rangka untuk memuliakan siapa ini? Hambanya. Allah kasih rasa cinta. Konsekuensinya nanti Allah muliakan dia. Apapun yang Allah minta, yang dia minta Allah kasih. Kenapa? Allah udah cinta soalnya. Dan sifat-sifat yang lainnya juga sama cara memperlakukannya seperti itu. Nah, qala rahimahullahu taala, kullu hada ta'kidun lima sabaqa fi annahu yajibu taslim lima jaa anillahi wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah penekanan untuk apa yang telah lalu pembahasannya, bahwasanya wajib bagi setiap orang untuk pasrah dan menerima terhadap semua yang datang beritanya dari Allah dan juga dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya sifat ru'yah ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat hadis dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Itu Rasul yang ngomong. Bahwasanya kalau ada lalat jatuh ke minuman kalian maka celupkan, kata Rasul. Fa innahu yattaqi bi janahil ladzi fihi da wa fil akhar syifa. Karena ketika dia jatuh itu dia melindungi dirinya dengan sayapnya yang mengandung racun, penyakit. Sementara di sayap yang satunya ada apa ini? Penawarnya, obatnya. Jadi kalau dicelupkan penetralnya itu. Dua-duanya larut. Ya, kan namanya kan logika masuk itu sebenarnya. Namanya hewan itu kan dia punya sifat apa ini? Penjagaan, ya kan? Pasti punya sistem pertahanan sendiri. Ya kan, kayak kura-kura ya, kayak landak, kan semua ada sistem pertahanan dirinya sendiri. Lah untuk lalat ternyata sistem pertahanannya adalah dengan apa? Racunnya. Ketika dia mau jatuh, dia duluan kena apanya? Saya kan, jadi kalau mau dimangsa, mangsanya duluan kena apa ini? Racunnya. Nah, sementara penawarnya yang satunya kata Rasul. Nah, sekarang cara nyikapinya ini gimana ini? Kalau seandainya Rasulnya langsung ngomong di hadapan kita, kira-kira berani nggak menolaknya? Ah, mana mungkin, tahu dari mana Anda wahai Rasul? Masa berani ngomong kayak gitu sama Rasul? Sementara Allah sendiri sudah mengatakan tentang Rasul itu wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu ngomong nggak pernah pakai hawa nafsu. Yang dia omongkan itu lewat apa? Wahyu. Masa berani? Lah orang zaman sekarang berani nolaknya, ya berani. Ah, kalau kayak gini nih saya lebih percaya lagi sama dokter barat daripada sama hadis Rasul itu. Tentang masalah apa? Lalat. Lalat itu bawanya penyakit, malah disuruh nyelupkan pula. Rasul nyuruh minum? Enggak. Kalau mau diminum gitu caranya. Ada Rasul, minumlah gitu. Kalau udah jatuh lalat ke minum kalian maka wajib kalian minum. Ada Rasul bilang gitu.
Enggak. Kalau mau diminum, maka dinetralkan dulu racunnya. Kalau nggak mau minum boleh. Misalnya, tapi jangan dustakan hadisnya. Jangan bilang hadisnya palsu. Jangan bilang hadisnya nggak ada. Kalau nggak mau minum ya udah nggak minum. Nggak tega aku, nggak sanggup aku. Ya udah nggak apa-apa. Paham ya? Gitu. Bayangkan saja kalau seandainya kita di hadapan Rasul saat Rasul ngomong seperti itu, apa responnya kita kira-kira? Berani nggak kita sekarang bawa penelitiannya dokter-dokter kafir itu sekarang? Kalau seandainya Rasulnya ngomong. Jadi di saat-saat menghadapi dalil-dalil yang seperti itu diuji keimanan seseorang dengan perkara-perkara yang gaib. Ini kan perkara gaib semua yang kita bahas ini. Allah dilihat udah terjadi belum? Nanti nih pengabarannya nanti pada hari kiamat. Ini tesnya kan kayak gini. Kalau seandainya nyata Allah tunjukkan misalnya kepada Nabi Musa, sekarang juga Allah tunjukkan bahwa sendiri bisa dilihat. Jadi bahan ujian nggak? Ya enggak, semua orang pasti apa? Pasti percaya, pasti beriman. Oh iya, ini ternyata Allah bisa dilihat. Justru keimanan itu diuji saat perkara-perkara yang apa ini? Gaib. Makanya perkara pertama di Al-Quran yang disuruh diimani perkara apa? Gaib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa mimma alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Beriman dengan apa? Yang gaib. Kalau beriman dengan yang nyata itu ya nggak ada istimewanya. Tapi ini warnanya hitam. Percaya nggak? Semua orang percaya. Jadi nggak bisa lihat Bang Denny. Yakin karena yang ngomongnya kan Bang Den. Kenapa? Nggak ada. Tingkat ujiannya nggak ada itu. Karena sesuatu yang nyata. Karpet ini merah. Semua orang percaya, yang nengok ya percaya. Nggak ada terjadinya pemisahan antara orang yang yakin dengan orang yang nggak yakin, nggak ada. Kapan baru dijadi bahan ujian? Kalau yang diujikan itu sesuatu yang sifatnya gaib. Malaikat. Baru. Mana yang yakin dengan berita dari Allah, mana yang nggak yakin terbedakan nanti. Mana yang lulus ujian, mana yang nggak lulus terbedakan. Gitu. Wa min dzalika ru'yah la natadakhal fiha kama tadakhala ahlul bidah. Kita tidak masuk-masuk ke dalamnya sebagaimana masuknya ahlul bidah dengan menggunakan apanya? Akalnya. Sampai-sampai ada yang nggak percaya dengan azab kubur dan pertanyaan kubur, sampai-sampai dia masukkan alat apa ini? Rekaman. Gimana sih pertanyaan malaikatnya itu? Mana pakai alat paling canggih sekalipun nggak akan yang kedengaran cuma suara apa ini? Ya jangkrik aja, kriuk. Sampai ada yang nggak percaya lagi, ikut dikuburkan di hari pertama mayit itu apa ini? Masuk dalam kubur. Mau tahu bagaimana duduknya siapa ini? Jenazah itu di dalam kubur. Katanya didudukkan, katanya disempitkan kuburannya, katanya dilapangkan. Mana saya mau lihat? Ikut dikuburkan. Terjadi apa, Pak? Terjadi, orang udah beda, Pak. Alam, dia masih di alam apa? Dunia, yang satunya sudah di alam apa? Barzakh, alam kubur. Udah beda dunia. Jadi dari mana dia mau bisa masuk? Ya, caranya kalau mau tahu masuk dulu ke dunia siapa? Ya mati dulu kan. Nanti baru dia ngabarkan ke kita. Oh iya betul ada rupanya pertanyaan siapa ini? Malaikat. Betul adanya fitnah kubur. Betul adanya siksa kubur. Betul ada nikmat kubur. Fitnah kubur lain dengan siksa kubur. Ya. Sebagaimana ada fitnah itu pertanyaan. Pertanyaan malaikat. Su'alul malakain. Pertanyaan dua malaikat. Namanya mungkar dan nakir. Itu dua nama untuk makna yang sama. Mungkar, nakir. Sama dari kata-kata nakaro. Sesuatu yang diingkari. Saking ngerinya penampilannya. Ini siapa ini? Diingkari. Nakir juga sama. Satu kata. Cuma dua orang malaikatnya. Itu namanya fitnah kubur. Tentang 3 pertanyaan. Setelah lewat dari situ baru nanti ada apa? Siksa kubur. Ada nikmat. Jadi jangan bayangkan isinya kuburan itu sekarang kesannya kan jelek. Kalau orang takut, ya, misalnya kayak kesannya angker. Sekarang kenapa? Yang dibayangkan siksa apa? Kubur. Padahal itu bisa jadi apa? Raudhah min riyadil jannah, kata Rasul. Taman dari taman-taman apa? Surga. Harusnya kenapa? Nggak ada kesan apanya? Kesan angkernya. Kenapa sekarang kuburan jadi apa ini? Angker. Karena yang terbayangkan cuma apa? Siksa kubur. Kejam di dalamnya itu. Padahal isinya bisa jadi apa? Kenikmatan. Sebagaimana dia, kata Rasul, Raudhah min riyadil jannah, dia juga bisa jadi hufrah min hufaril jahannam, min hufarin nar. Dia satu paret dari paret-paretnya apa ini? Neraka.
Kalau zaman dahulu nggak ada kesan angker sama sekali, kuburan itu nggak ada. Rasulullah SAW tengah malam, ketika Aisyah tidur, keluar datang kemana? Ke kuburan Baki. Biasa ziarah ke sana malam-malam. Kalau sekarang pantang jadi tempat uji nyali. Rusak tauhidnya, rusak akidahnya. Yang harusnya jadi tempat ingat akhirat, bayangan kalau bisa pun jadi alat untuk menumbuhkan kerinduan ke surga. Ini mereka ini udah duluan. Makanya kan doa masuk kuburan itu kan doanya yang bagus itu. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dan kami insyaallah akan ngikut kalian. Loh, ngikut kok, malah takut lewat kuburan. Jangankan ke kuburan, lewat kuburan aja pun udah apa? Takut. Nah, katanya doanya mau ya, Pak? Mau ngikut. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dan kami insyaallah akan ngikut kalian, nyusul kalian. Mau nyusul gimana? Baru lewat aja udah apa? Ketakutan. Ini kan kerinduan gitu. Karena kata para ulama, kenapa kok pakai insya Allah doanya? Wa inna insya Allah dan kami insya Allah akan nyusul. Padahal kan pasti itu. Loh, nyusulnya pasti nggak? Kenapa pakai insya Allah? Kata para ulama, yang diinsya Allah kan itu adalah keadaan matinya. Ini kan orang-orang yang udah mati, yang kita ziarahi kuburannya kan di dalam apa? Di atas apa matinya? Islam. Di atas iman. Kan udah duluan, udah pasti matinya di atas Islam. Nah, kita kan belum pasti. Makanya kita pakai insya Allah. Semoga kita ini insya Allah matinya juga sama kayak kalian. Nyusulnya sama-sama di atas Islam dan iman. Lah kalau matinya di atas itu apa yang dikhawatirkan? Masa nggak mau masuk taman-taman apa ini? Surga. Belum lagi tambah embel-embel yang lain. Malam Jumat. Tambah. Kliwon. Gara-gara apa? Gara-gara dulu sering nonton TV. Malam Jumat yang diputar film-film apa? La ilaha illallah. Nah, sehingga ini yang bisa kita sampaikan untuk menguatkan keyakinan kita. Adapun yang lanjutannya, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.